Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain amma ba'du. Puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mari senantiasa kita sampaikan sebagai bentuk kesyukuran kita atas semua karunia-Nya, terutama kesehatan, nikmat, iman dan kesempatan bisa berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat berkesalam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang sangat kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat, kita semua para permisa dimanapun berada mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Para permisa Kompas TV yang berbahagia dimanapun berada, sedang sekali rasanya hari ini bisa membersamai para permisa pada kesempatan berbahagia yang akan sharing dengan tema manfaat wakaf bagi kaum muslim. Para permisa yang berbahagia dimanapun berada, kata wakaf merupakan dari bahasa Arab yang sering kita dengar atau setidaknya Bapak dan Ibu semua sudah sering mendengarkannya. Tidak mengapa, kita akan mengulas sedikit apa itu wakaf. Wakaf dari bahasa Arab yang literasinya atau kita kenal biasanya itu dengan kata masdar, tetapi bahasa Arabnya waqafa yaqifu waqfan, yang artinya berhenti, menahan atau diam. Ini sebuah kata yang dari bahasa Arab. Kemudian kata lain yang berkaitan dengan wakaf ini sendiri sering kita temukan di berbagai literatur adalah habasa yahbisu habsan, yang artinya juga sama, menahan. Jadi jelas, secara bahasa ibadah wakaf ini artinya menahan, berhenti atau diam. Kemudian kita diperkuat lagi dengan definisi. Secara kesepakatan ulama memang beragam definisi dari wakaf itu sendiri, tapi setidaknya ada sebuah definisi yang memberi gambaran cukup komprehensif tentang ibadah wakaf ini sendiri, yang mana dikatakan wakaf adalah menahan kebermanfaatan dengan tetap kekal atau materi benda tetap berada di sana dari kewenangan pemilik harta atau wakif yang diberikan kepada nazir untuk mengelola dengan baik. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun berada, jelas ketika seorang muslim ingin melakukan ibadah wakaf, maka harta atau sesuatu benda yang diberikan tersebut jelas ada dua kategorinya. Pertama, memberi kebermanfaatan. Jadi ketika mewakafkan sesuatu, maka benda atau harta kekayaan yang diwakafkan tersebut harus memberi kebermanfaatan. Yang kedua adalah ketika harta benda tersebut diwakafkan, yang harus ada pada harta benda tersebut harus kekal. Artinya ketika sudah diambil manfaatnya, maka materinya kekal, tidak habis. Jadi dua hal ini harus melekat pada sebuah benda atau harta kekayaan yang ingin diwakafkan. Para perpisah rahimakumullah dimanapun berada, wakaf sudah jelas tadi definisinya dan apa yang harus diberikan. Sebagai negara mayoritas muslim, negara kita juga memberikan aturan legal hukum formal, sehingga kita sebagai muslim dimanapun berada bisa melakukan ibadah wakaf ini dengan baik, yang mana diketahui ada Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 yang memberikan penjelasan lebih detail dan membuat semua orang yang berwakaf bisa sampai cita-citanya mendapatkan kebermanfaatan wakaf secara terus-menerus. Pemirsa rahimakumullah dimanapun berada, kalau tadi depannya sudah jelas, kemudian kita mau tahu dong, apa saja sih sebenarnya yang bisa diwakafkan? Mengacu kepada undang-undang tadi, dikatakan bahwa benda-benda yang bisa diwakafkan atau harta yang bisa kita wakafkan dikategorikan kepada dua. Pertama, benda yang bergerak. Jadi harta-harta yang kita miliki bisa kita wakafkan. Benda bergerak seperti kendaraan bermotor atau alat transportasi ini bergerak. Jadi secara bahasa sama, benda yang bisa diwakafkan tersebut adalah benda bergerak. Kemudian kategori keduanya adalah benda tidak bergerak.
Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa kita lakukan, benda tidak bergerak tersebut bisa seperti emas, logam, mulia, atau juga tanah, perkebunan juga bisa. Ini hal-hal yang bisa kita wakafkan. Tadi benda tidak bergerak bisa saham bisa, obligasi bisa juga rumah, bisa juga pertapakan tanah, bisa kebun, dan sebagainya. Jadi ini beberapa hal yang bisa kita berikan atau kita wakafkan dari harta yang kita berikan. Dan juga sekarang kita juga bisa berbakat dengan uang. Pemirsa yang berbahagia, berwakaf dengan uang tidak menunggu kita sampai menjadi sangat kaya raya, tetapi kita bisa melakukannya dengan baik, menggunakan gadget atau aplikasi yang mendorong kita, memudahkan pada kehidupan kita. Itu dia beberapa hal yang mendorong kita untuk semakin tergerak dan terpacu. Berwakaflah hari ini, mulai berwakaf dengan yang kita punya tanpa menunggu kita semakin tua. Dengan demikian, maka sebagai umat muslim yang baik dan patuh kepada syariat Islam, berwakaf kita jadikan sebagai kebiasaan kita. Tadi dikatakan tanpa menunggu kita jadi kaya raya, kita sudah bisa berwakaf karena memang sudah ada regulasi yang menopangnya dan memudahkan kita. Dengan berwakaf uang, apakah wakaf ini bisa kita berikan kepada nazir tertentu, perseorangan, organisasi, atau badan hukum? Kenapa harus diberikan kepada 3 nazir tersebut? Supaya kegiatan ibadah kita dalam bentuk wakaf ini mendapat legalitas dan aman dan memberi kebermanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat secara umum. Ini dia beberapa hal yang mendorong kita untuk bisa terus berwakaf dengan harta-harta yang kita miliki. Karena memang kita mengenal dunia ini adalah mazratul akhirah. Jadi dengan kita melaksanakan beberapa kegiatan yang nanti tujuannya bisa kita tuai di akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan mengenai apa saja yang bisa kita wakafkan dan kepada siapa saja, atau tadi dikenal dengan istilah nauzir, apa-apa saja yang bisa kita wakafkan. Harapannya semakin kita teredukasi untuk berwakaf, maka semakin banyaklah kaum muslim yang mendapat kebermanfaatan dari ibadah wakaf ini. Pemirsa Kompas TV dimanapun berada, tadi kita sudah sama mendengarkan apa itu definisi wakaf, bagaimana kita berwakaf, dan kepada siapa kita berikan harta-harta yang kita wakafkan. Dan alhamdulillah di masa yang sekarang ini kita dimudahkan dengan teknologi yang mendorong kita semakin mudah untuk melakukan ibadah. Di samping itu juga kita perlu mengetahui apa rukun wakaf, sehingga tadi ibadah yang kita lakukan komprehensif dan benar. Jadi ada 4 rukun wakaf yang perlu kita ketahui. Ya pasti pertama itu orang yang berwakaf, atau dikenal dengan istilah nazir, ya, atau istilahnya dikenal dengan wakif. Jadi orang yang berwakaf itu namanya wakif, itu rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, harta atau benda atau kekayaan yang ingin diwakafkan. Jadi harus ada apa yang harus diwakafkan. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuannya. Mau kemana kita manfaatkan harta wakaf yang kita berikan? Apakah untuk sosial, untuk kemaslahatan, untuk pendidikan, untuk pertanian, dan beragam macam lainnya. Jadi jelas. Yang ketiga, sebagaimana banyak ibadah-ibadah yang dilakukan, pasti harus ada sigotnya. Sigot ini ada ikrarnya. Sebagai negara tadi dikatakan mayoritas muslim, dan pemerintah kita ingin menjaga bahwa semua ibadah yang kita lakukan baik dan benar, maka di Departemen Agama itu ada ikrar wakaf. Jadi pemirsa yang berbahagia, ketika kita melakukan ibadah wakaf, baik tadi diberikan kepada perseorangan, kepada organisasi, juga kepada lembaga, ada ikrar wakaf yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu. Ketika itu dilakukan, maka ada sertifikatnya untuk menyatakan dan menjaga keberlanjutan harta wakaf ini. Dengan mengetahui 4 rukun wakaf ini, mudah-mudahan harta-harta yang kita berikan memberi implikasi atau kebermanfaatan yang lebih luas. Selanjutnya kita ingin melihat
Setelah mengetahui apa rukunnya, kita sampai kepada manfaatnya apa. Kenapa dari dulu sampai sekarang dalam ajaran kita selalu dianjurkan, selalu didorong supaya setiap umat muslim itu memberikan ibadah wakaf. Yang pertama pasti manfaat atau kebermanfaatan ketika kita melakukan ibadah wakaf, melaksanakan perintah Allah. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanarul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun wa ma tunfiqu fa innallaha bihi alim. Yang artinya, sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sampai kamu memberikan sesuatu yang kamu cintai. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu nafkahkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah Al-A'raf ayat 92 ini menjadi dasar yang kuat. Menjadi dasar yang kuat juga fondasi yang menyatakan kalau seorang muslim mau beribadah wakaf berarti sebuah kegiatan mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Jadi harta-harta yang kita miliki kita berikan kepada Sang Khalik dalam bentuk ibadah wakaf itu sebuah tanda kalau kita memang ingin mendekatkan kepada Sang Khalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Kita sadar dalam keyakinan kita bahwa kehidupan di dunia ini ada bahasanya. Mumpung masih kita berada di dunia, kita melakukan banyak persiapan menuju akhirat yang lebih utama. Karena memang kita mempersiapkan ibadah-ibadah itu takwa. Jadi ibadah wakaf ini yang memberikan harta yang kita cintai ini sebagai bentuk perwujudan dari takwa seorang muslim. Jadi manfaatnya kita semakin dekat dengan Sang Khalik kalau kita berwakaf. Kemudian manfaat yang kedua, otomatis kalau kita sudah mendekatkan diri pada Allah, kita pasti mendekatkan juga kepada Sang Rasul. Karena apa? Karena sebagai muslim yang baik dan bertakwa, ketika kita berwakaf, maka kita mengikuti jejak Sang Rasul. Mengingatkan kita semua ma'asyiral muslimin dimanapun berada, pemirsa Kompas TV yang berbahagia, dengan berwakaf ini kita mengikuti sunnah Rasul. Sebagaimana dalam sejarah tahun ketiga Hijriah, ketika Rasul kita berpindah ke kota suci Madinah, beliau mewakafkan 7 kebun kurma. Ini sebagai acuan untuk kita bahwasanya Sang Rasul yang Allah jamin masuk surga juga qudwah hasanah kita memberikan contoh bahwa mewakafkan harta yang beliau miliki. Dan kebaikan ini dicontoh oleh para khulafaur rasyidin. Yang pertama kita mengenal khulafaur rasyidin yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga sebagai sang khalifah mewakafkan rumahnya di kota suci Makkah untuk kepentingan umat Islam. Itu khulafa pertama. Bagaimana beliau dikenal dengan keadilannya, mewakafkan rumahnya untuk kepentingan kaum muslimin di kota suci Makkah. Kemudian khulafa kedua itu Umar bin Khattab. Para pemirsa rahimakumullah, kita mengenal dalam sejarah wakaf, Umar bin Khattab ini mewakafkan tanah yang sangat subur di daerah Khaybar. Dan ini menjadi cikal bakal wakaf produktif dalam Islam. Jadi para khulafaur rasyidin yang notabene dekat dengan Rasul juga melakukan ibadah ini dengan kecintaan kepada Rasul untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Itu khulafa yang kedua. Kemudian khulafaur rasyidin yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Utsman bin Affan ini kita kenal sangat kaya raya, sangat adil dan memerintah menjadi khulafaur rasyidin selama 11 tahun. Beliau juga mewakafkan, dan yang paling fenomenal wakafnya adalah wakaf sumur atau bi'run yang kebermanfaatannya dirasakan sampai saat ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berkenan mengundang kita ke dua kota suci Makkah dan Madinah sehingga kita bisa menyaksikan rentetan kebermanfaatan dari masa khulafaur rasyidin sampai sekarang. Dari sumurnya Utsman bin Affan masih mengalir kebermanfaatannya dalam bentuk yang beragam. Dan khulafa yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib juga mewakafkan rumahnya yang dikenal dengan Darul Ansor untuk perkembangan ajaran agama Islam. Jadi kalau kita melakukan ibadah wakaf, otomatis kita juga sudah melakukan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terdorong dengan melihat sejarah bahwasanya wakaf ini telah dilakukan oleh orang-orang yang sangat banyak jasanya dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, kita juga melihat bagaimana Islam dan negara kita di Indonesia ini juga banyak hal-hal yang berasas dari wakaf. Apakah untuk sekolah, untuk rumah sakit, untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Semoga kita terdorong untuk itu dan mendapatkan kebermanfaatan dari ibadah wakaf yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Kompas TV dimanapun berada, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah kebermanfaatan ketika seorang muslim melaksanakan ibadah wakaf. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, ijamat ibnu Adam yang qata amalu illa min salasin sadaqatun jariyah au ilmu yantafa'u biha au waludun sayyidulah. Yang artinya, jika anak Adam wafat, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Muslim yang memberikan penjelasan dengan detail dan menjadi keyakinan untuk kita semua bahwasanya ketika kita memberikan ibadah wakaf atau berwakaf, maka Allah sesuai dengan hadis Rasul tadi menjanjikan pahala yang terus-menerus. Meskipun kita sudah wafat, karena kita yakin sebagai manusia, juga dicontohkan oleh Rasul kita, Rasul wafat di usia 64, dan kita juga akan wafat sesuai dengan takdir yang udah Allah berikan. Pasti kita ingin mendapat pahala yang banyak, sehingga kita bahagia di dunia juga di akhirat. Dan salah satu caranya tadi, kita berwakaf. Di hadis tadi sudah dijelaskan, ketika kita berwakaf, maka apapun yang kita berikan dalam bentuk wakaf, insya Allah, pahalanya akan terus mengalir sampai seumur wakaf kita ada, meskipun kita telah kembali kepada Sang Khalik. Semoga mengetahui hadis ini mendorong kita semua, meskipun sudah pernah berwakaf, ayo kita berwakaf lagi untuk kemaslahatan umat, juga untuk kita sebagai kaum muslimin mendapat bekal takwa tadi. Jadi caranya dengan berwakaf. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa yang kita dapatkan kalau kita berwakaf? Kalau tadi Allah menjanjikan di hadis Nabi tadi, kita mendapat pahala terus-menerus. Kemudian yang keempat, ketenangan batin. Pemirsa Kompas TV dimanapun berada, ketenangan batin merupakan hal yang kita cari sepanjang hidup kita. Jadi dengan memberi sebuah kebaikan, maka ada akan datang kebaikan berikutnya, sampai kebaikan berikutnya, sampai kita ketemu jannah. Itu makna hadis dari yang disampaikan Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Kompas TV dimanapun berada, ketenangan hati yang kita dapatkan ketika kita memberi kebaikan untuk orang lain, seperti hadis tadi dikatakan, maka akan ada kebaikan lain, dan kebaikan lain. Kita yakin apapun yang Allah tetapkan untuk hidup kita pasti yang terbaik. Tetapi kita juga berkewajiban melakukan hal-hal terbaik dalam hidup kita, sehingga bekal takwa yang diharapkan kita miliki nanti di akhirat bisa kita raih. Usia kita sudah pasti Allah berikan. Di luar ibadah-ibadah makhdhu, kita juga harus melakukan ibadah-ibadah sosial. Jadi dengan memberikan berbagai ibadah-ibadah pemberian, meskipun kita mengenal ada zakat, ada infak, ada sedekah, tetapi wakaf ini mendorong kita semakin memberi kebermanfaatan yang lebih nyata dari sisi sosial, ekonomi, dan masyarakat secara umum. Karena tadi, kalau orang lain bahagia, impact dari kebahagiaan yang didapatkan oleh penerima wakaf ini akan berbalik kepada sang pemberi. Kemudian yang kelima adalah
ketika kita berwakaf, maka yang kita dapatkan adalah kenaikan kualitas hidup. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi harapannya dengan berwakaf yang kita berikan, kita memberi kebermanfaatan untuk orang lain sehingga juga kualitas hidup kita makin baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada, kalau tetangga kita, rekan kerja kita, saudara-saudara kita di tempat lain mendapat kebermanfaatan dari kebaikan yang kita beri, maka itu kita sudah mengamalkan hadis Nabi tadi, memberi manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan dengan ibadah wakaf ini menghantarkan kita semua menjadi orang-orang yang dekat dengan Sang Kholik, mengikuti sunnah Rasul, mendapat ketenangan hati, mendapat pahala yang terus-menerus mengalir, dan mendapat kualitas hidup sosial yang semakin meningkat karena kita memberi kebermanfaatan untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yuk, mari berwakaf sekarang. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Karena wakaf itu kita juga yang menuainya nanti di hari akhirat kelak. Akhirnya disampaikan ketika kita berwakaf, mari kita pastikan para najir wakaf yang kita berikan merupakan najir-najir wakaf yang profesional. Setidaknya kita bisa bertanya atau mencarinya, apakah para najir yang kita titipi harta wakaf ini betul-betul berkomitmen sesuai dengan yang ada pada aturan Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga tausiah ini memberi kita dorongan dan keyakinan kalau kita berwakaf, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.